Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibadallah, sidang Jumat yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Hendaknya Anda melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Engkau taat, engkau harus mengharapkan pahala dari Allah. Ketakwaan yang juga berarti antatruka ma'siyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Hendaknya Anda juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga berlandaskan ilmu di atas cahaya Allah. Engkau meninggalkannya harus dengan rasa takut adanya ancaman, adanya hukuman, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ibadallah, Al-Quranul Karim, dia adalah sumber dan mata air pensucian jiwa. Al-Quranul Karim adalah mukjizat, adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, seorang utusan yang maha kuasa, utusan yang maha agung Allah Azza wa Jal. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh benar Allah telah mengkaruniakan
Kepada siapa? Allah mengkaruniakan atas orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman. Siapa mereka yang beriman? Apakah Anda beriman? Ya, bila Anda beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada baik dan buruk, Anda akan menjadi orang beriman tatkala Anda mengimani rukun iman yang 6 tersebut. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Tatkala Allah mengutus dari golongan mereka seorang rasul. Allah mengutus dari mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatih, yang dia Rasul tersebut membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan dia pun menyucikannya lantaran ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Maka fungsi seorang Rasul, manusia yang mulia yang diutus oleh Allah, adalah salah satu di antaranya membacakannya ayat-ayat Allah, mensucikannya lantaran membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'azzama ma tuzakku bihin nafsal Qur'anul Karim. Maka perkara terbesar, sarana yang agung yang bisa menyucikan jiwa seseorang adalah Al-Quranul Karim. Alladzi huwa kitabut tazkiyah. Yang Al-Quran itu adalah buku pensucian jiwa, kitab pencucian jiwa, kebersihan hati. Mamba'uha wa ma'ainuha wa masdaruha, dia adalah sumber mata air pensucian jiwa, Al-Quranul Karim. Faman arada lin nafsi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wajal. Maka siapa saja di antara Anda yang ingin menyucikan jiwanya, membersihkan hatinya, carilah di dalam Al-Quranul Karim, kitab Allah azza wajal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Dominallah liman ittaba'al Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka lagi menderita di akhirat. Summatala, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan firman Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa." Maka siapa saja yang mengikuti hudaya, petunjuk aku, kata Allah, yakni berupa Al-Quran, fala yadhil, maka dia tidak akan sesat, wala yasqa, dia tidak akan celaka, tidak akan menderita. Al-Quranul Karim. Ibadallah, Al-Quran telah Allah kabarkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Dia sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai penyembuh. Allah firmankan, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia,
Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Mau'izah, pelajaran. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wasifa'u lima fi sudur, dan juga sebagai syifa, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Penyakit-penyakit hati. Kita tahu apa yang ada di dalam dada, paru-paru, jantung, dan seluruh organ di dalamnya. Tidak sedikit dari manusia yang sakit ada di dalam dada-dadanya. Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Wahuda, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Seruannya kepada manusia, tapi pelajarannya, obatnya, penyembuhannya, petunjuknya, itu hanya untuk orang-orang beriman. Rahmat Allah, petunjuk Allah hanya untuk orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, Fal Qur'anu shifa'ut tam. Maka Al-Quran itu adalah penyembuh yang sempurna. Min jami'il adawa'il qalbiyah wal badaniyah wa adawa'il dunya wal akhirah. Al-Quran syifa utam, obat yang sempurna bagi seluruh penyakit-penyakit qalbiyah, penyakit hati, wal badaniyah, penyakit jasmaniyah, penyakit dunia dan penyakit akhirah. Kita sudah tahu, apakah kita sudah sadar terhadap Al-Quran ini sebagai sumber dan mata air pensucian jiwa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku sidang Jumat yang Allah muliakan. Kalau toh kita sudah tahu Al-Quran sebagai sumber mata air penyejuk jiwa, sumber mata air pensucian jiwa, sebagai obat, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, lalu bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Apakah Anda tahu hak-hak Al-Quran? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Yatslunah, yang mereka membacakannya, haqqa tilawah, dengan sebenar-benar membacanya. Benar-benar membacanya, bacaannya benar. Sebenar-benar membaca. Mereka itu beriman dengannya. Tilawatul kitab, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Haqqa tilawah, dengan sebenar-benar bacaan. Membacanya benar. Apa yang dimaksud? Takun, hal ini bisa saja terjadi biqiraatih, dengan dia membacanya.
bihifzih, dengan dia menghafalnya, bifahmi wa tadaburih, dengan dia memahami dan mentadaburinya, wal amal bih, dan dia mengamalkannya. Inilah 4 hak Al-Quran, 4 kewajiban kita kepada Al-Quran untuk membacanya, untuk menghafalnya, untuk memahami dan mentadaburinya, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam bukan sejak kecil, tapi sudah dewasa. Menghafal Al-Baqarah dalam riwayat dikatakan 12 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, 12, 8 atau 12 tahun. Dan beliau radhiyallahu an mengatakan, kunna nahfazul asra ayat. Kami menghafal 10 ayat dari Al-Quran. Lam yantakilu, dan kami fala nantakil ila ma ba'daha, dan kami tidak pindah 10 ayat tersebut hatta na'mal bihinna, sampai kami mengamalkannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para sahabat dalam riwayat mengatakan kami adalah orang-orang yang mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, kami tidak akan pindah setelahnya sampai kami memahami dan mengamalkannya. Al-Quranul Karim, sumber dan mata air pensucian jiwa. Maka haqqa tilawah, sebenar-benar membaca Al-Quran, harus kita pahami dengan benar. Bukan sekedar membaca saja. Karena hakikatnya kalau tidak paham dan tidak mengamalkan, itu sama saja belum membaca Al-Quran. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, innama nazalal Qur'ana liyu'mala bih, fattakhadun nas kira'atahu amalah. Sungguh hanyalah semata-mata Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fatakhudun nas qira'atahu amala. Sedangkan manusia mencukupkan hanya membaca sebagai amalan. Padahal utamanya Al-Quran untuk diamalkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sungguh Allah akan memuliakan seorang hamba tatkala hamba itu diberikan taufik hidayahnya, dia bisa membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, dan dia memaksa jiwanya untuk mengamalkan Al-Quran. Niscaya orang ini akan suci jiwanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fayaqadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.